Halo kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan cerita modul di bulan September dengan judul kasih dan pengampunan. Nah, kakak-kakak pastinya masih ingat dengan cerita Yusuf yang sudah kita bawakan selama 2 bulan belakangan ini, dan ini adalah lanjutan dan ending dari kisah Yusuf. Bagaimana ceritanya? Kita simak ceritanya bersama-sama. Kak Andi, kenapa kok sepertinya sedih tapi kayak kesal juga? Itu loh, tadi itu kan aku kan main sama teman-teman. Terus tuh mereka katain aku, dibilang aku jelek, dibilang aku hitam. Ih, dasar hitam, ih dasar jelek. Terus aku didorong masuk pari, ini ku luka dikit. Aku Oh, kesal, aku nak pengen maafin mereka pokoknya. gitu. Iya. Ya udah, tenang, tarik nafas dan maafkan mereka ya. Nggak mungkin lah. Pasti orang jadi aku juga, pasti mereka nggak akan maafin. Nggak ada yang bisa maafin kalau udah begitu. Nggak mau. Jangan salah. Ada loh Kak Andi yang juga udah mendapat perlakuan tidak baik dari saudaranya sendiri lagi. Tetapi ia bisa mengampuni dan tidak dendam loh. Ada loh. Ada. Ada. Mau dengar ceritanya? Bolehlah kok gitu. Nah, kakak ingat enggak cerita Yusuf yang pernah kita dengar di rumah ceria? Oh iya itu. Ada kelanjutannya. Mau dengar? Oke. Boleh, boleh. Oke, adik-adik kita siap dengar ceritanya ya? Oke, kita dengar ceritanya bersama-sama. Nah, adik-adik tentu pasti masih ingat dengan cerita Yusuf yang sudah dibawakan di rumah ceria. Nah, kita tahu kan di cerita itu Yusuf sudah melalui banyak hal adik-adik selama dia di Mesir. Dia jadi budak, dia dipenjara, dia dituduh adik-adik. Tetapi karena pertolongan Tuhan, dia akhirnya dibebaskan. Bahkan dia justru menjadi penguasa di Mesir. Wah, hebat Yusuf. Selama Yusuf menjadi penguasa di Mesir, adik-adik, dia sukses menjalankan tugasnya. Dia berhasil mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan. Sehingga saat 7 tahun kelaparan datang, negeri Mesir tidak kekurangan bahan makanan. Wah, karena di Mesir ada bahan makanan gandum, akhirnya banyak orang yang datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Nah, selanjutnya cerita tentang adanya bahan makanan di Mesir adik-adik terdengar juga sampai ke keluarga Bapak Yakub. Akhirnya Bapak Yakub pun memberikan perintah kepada 10 anaknya untuk pergi ke Mesir membeli bahan makanan. Pergilah ke Mesir dan belilah bahan makanan di sana. Tetapi cukup kalian saja yang pergi. Jangan membawa adik bungsu kalian Benyamin. Maka setelah itu berangkatlah nih 10 saudara Yusuf menuju Mesir. Ketika mereka sampai di Mesir adik-adik, mereka menemui Yusuf dan mereka memberi sujud hormat kepada Yusuf. Yusuf kaget melihat 10 orang yang datang ini ternyata saudaranya sendiri. Dia ingat bahwa waktu itu saudaranya telah membuang dan menjual dia. Tetapi 10 saudara ini tidak kenal kepada Yusuf, sedangkan Yusuf kenal. Akhirnya Yusuf pun berbicara kepada mereka. Siapa kalian? Dari mana kalian datang? Apakah kalian mata-mata Mesir? Tidak Tuhan, kami bukan mata-mata. Kami dari Kanaan. Kami datang ke sini untuk membeli bahan makanan. Kami bukan mata-mata. Kami ini jujur. Tidak, aku tidak percaya. Kalian pasti mata-mata Mesir. Tidak Tuhan, kami tidak berbohong. Kami ini sebenarnya 12 orang. Yang satu tidak ikut bersama kami, sedangkan yang satu sudah tidak ada. Aku tidak percaya. Kalian tidak boleh keluar dari wilayah Mesir. Pengawal, cepat penjarakan mereka. Akhirnya adik-adik 10 saudara Yusuf pun dipenjarakan. Dan setelah 3 hari kemudian, Yusuf pun menemui mereka dan berbicara kepada mereka. Jika kalian memang orang jujur, 1 orang dari kalian harus tetap di Mesir, sedangkan kalian yang lain harus pulang membawa gandum, dan kalian kembali lagi ke Mesir membawa adik kalian yang bungsu, supaya aku percaya kepada kalian. Wah, 10 saudara Yusuf sangat syok adik-adik. Mereka menjadi gelisah, bimbang dan ragu. Mereka meratapi nasib mereka. Mereka pun sambil berbicara, kenapa ini harus terjadi kepada kita? Apakah ini jangan-jangan ini akibat dari perbuatan kita kepada Yusuf dulu? Kata mereka. Yusuf mendengar perkataan mereka adik-adik.
Dan karena itu Yusuf menjadi teringat dan sedih terhadap perlakuan saudaranya dulu. Dia pun pergi dengan perasaan sedih. Akhirnya 10 saudara Yusuf pun bersepakat bahwa mereka akan pulang kembali ke rumah mereka dan satu orang di antara mereka akan tetap berada di Mesir, dan itu adalah Simeon. Maka berjalanlah saudara-saudara Yusuf ini untuk kembali ke rumah mereka. Di tengah perjalanan, mereka terkejut ketika melihat karung gandum yang mereka bawa, di dalamnya masih ada uang yang seharusnya mereka bayarkan kepada Yusuf. Mereka semakin kaget, semakin takut, semakin gelisah karena mereka takut dituduh sebagai pencuri. Akhirnya mereka pulang dan mereka sampai di rumah mereka dan menceritakan semuanya kepada Bapak Yakub. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa si Yusuf dan Benyamin yang bungsu ini adalah anak kesayangan Bapak Yakub? Kalian ingat kan? Pada waktu itu Yusuf dibilang telah dimakan oleh hewan buas. Bapak Yakub sangat sedih hatinya karena kehilangan anak kesayangannya. Dan tentu saja kali ini dia tidak rela kalau anaknya yang bungsu Benyamin ini dibawa pergi juga. Aku telah kehilangan Yusuf dan Simeon sudah ditahan. Dan hari ini Benyamin akan dibawa juga. Jangan sampai, tidak bisa. Jangan sampai anakku apalagi Benyamin mendapat musibah. Kalau ia kenapa-kenapa, aku tidak akan bisa sanggup hidup lagi, kata Bapak Yakub. Akhirnya, saudaranya yang bernama Yehuda membujuk Bapak Yakub. Ayah, izinkanlah kami pergi. Aku berjanji aku akan menjaga semua saudaraku. Jika aku tidak bisa melindungi saudaraku, maka aku yang akan menanggung dosanya, kata Yehuda. Akhirnya, Bapak Yakub pun dengan berat hati, dia mengizinkan mereka untuk kembali ke Mesir, membawa yang bungsu bernama Benyamin. Bapak Yakub juga memberikan perintah kepada mereka untuk membawa rempah-rempah terbaik untuk diberikan kepada Yusuf sebagai penguasa Mesir. Maka berjalanlah adik-adik, mereka pergi menuju Mesir, mereka membawa Benyamin itu dan mereka sampai di Mesir. Mereka menemui Yusuf dan mereka memberi sujud hormat kepada Yusuf. Yusuf menjadi tertegun dan dia kaget ketika melihat adik kesayangan Benyamin memang ada di situ. Dia menjadi sedih hatinya karena dia sangat rindu kepada adiknya yang bungsu ini. Dia kemudian mendoakan Benyamin adik-adik. Kemudian mereka menceritakan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan malah masih ada di dalam karung gandum mereka. Tetapi Yusuf mengatakan bahwa uang mereka sudah diterima. Akhirnya mereka dibawa ke rumah Yusuf dan mereka disambut di sana adik-adik. Mereka duduk bersama, mulai dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka saling berpandang-pandangan. Setelah itu, mari disajikan makanan untuk mereka. Tetapi kalian tahu tidak, kalau makanan untuk si Benyamin lebih banyak daripada yang lain. Nah, setelah itu mereka makan bersama-sama adik-adik. Dan bahkan sampai saat itu, saudara-saudara Yusuf belum mengenali Yusuf. Mereka tidak tahu kalau Yusuf ini adalah saudara yang mereka jual ke Mesir dahulu. Akhirnya, setelah mereka makan, singkat cerita, mereka akan pulang. Sebelum mereka pulang, si Yusuf menyiapkan gandum untuk mereka bawa pulang dan memasukkan gelas yang terbuat dari emas ke dalam karung gandum mereka. Dan saat mereka berada di perjalanan pulang, pelayan Yusuf pun mengetikkan mereka. Berhenti kalian, berhenti. Mereka kaget. Ada apa? Apa yang terjadi? Gelas emas milik tuanku telah hilang. Kalian pasti mencurinya. Tidak mungkin itu terjadi. Uang di dalam karung gandum saja kami katakan kepada tuanmu. Apalagi kami harus mencuri barang dari tuanmu. Tidak mungkin kami melakukan itu, kata mereka membela diri. Tidak, aku tidak percaya, kata pelayan itu. Akhirnya pelayan itu pun menggeledah dan memeriksa semua karung gandum mereka adik-adik. Ternyata gelas itu ditemukan di dalam karung gandum milik Benyamin. Nah, setelah itu mereka dibawa pergi untuk menghadap Yusuf. Yusuf pun mau berkata kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Kalian pikir aku tidak tahu? Kalian sudah mencuri barang milikku. Siapa yang mencuri barang milikku harus menjadi budakku, kata Yusuf. Nah, gelas itu ditemukan dalam karung Benyamin, sehingga artinya Benyamin akan dijadikan budak oleh Yusuf. Tetapi Yehuda, dia tidak rela, dia pun membela Benyamin. Tuanku, tolong maafkan kami, jangan marah tuanku. Engkau tahu bahwa ayah kami sangat menyayangi dua anaknya yang bungsu.
Yang satu sudah tidak ada, dan yang satu lagi hari ini akan dihukum dan dijadikan budak. Kalau ayah kami tahu, dia pasti akan sangat tersiksa dan dia akan pasti sangat sedih. Kalau dia tidak pulang, ayahku pasti akan sangat sedih dan tidak sanggup untuk hidup lagi, Tuanku. Tolong bebaskanlah adikku, Tuanku. Aku saja yang dihukum, aku saja yang jadi budakmu, kata Yehuda. Dia membela Benyamin. Akhirnya si Yusuf tidak bisa menahan dirinya lagi, adik-adik. Dia tidak bisa menahan air matanya. Akhirnya dia pun mengaku kepada mereka semua. Akulah Yusuf. Akulah saudara yang kalian buang dan kalian jual ke Mesir, kata Yusuf. Semuanya kaget dan tidak berkata apa-apa, adik-adik. Mengapa kalian diam? Jangan takut. Mendekatlah. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Tuhanlah yang mengirimkan aku ke Mesir. Bahkan dia menjadikan aku penguasa di Mesir ini. Aku bersyukur. Rencana Tuhan sangat baik. Dia telah mempertemukan kita kembali. Ayo kita jemput ayah. Kita akan tinggal bersama dan berkumpul lagi. Wah, semua saudara Yusuf, adik-adik juga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menangis dan mereka menyesali perbuatan mereka yang telah mereka lakukan kepada Yusuf dulu, adik-adik. Akhirnya Yusuf pun memeluk semua saudaranya dan mereka pun saling berpelukan dan saling menangis, adik-adik. Mereka saling mengasihi dan mereka juga saling bercerita. Yusuf sama sekali tidak menaruh dendam kepada saudaranya. Dia justru mengampuni saudaranya, bahkan ia rela untuk mengajak saudaranya untuk tinggal bersama lagi. Akhirnya mereka berkumpul bersama dan mereka berbahagia bersama-sama. Dan kemudian mereka juga berencana untuk hidup bersama-sama lagi. Beri tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Wah, Yusuf sangat punya hati dan punya kasih yang sangat besar ya adik-adik ya. Kita tahu loh adik-adik bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kita lebih dulu. Tuhan punya kasih yang besar sehingga ia sanggup untuk mengampuni kita semua yang berbuat dosa ini. Nah, kita mau sama seperti Tuhan, mau punya kasih yang besar juga seperti Tuhan, kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau memaafkan perbuatan orang lain meskipun orang itu menyakiti hati kita. Nah, adik-adik mungkin mendapat perlakuan yang tidak baik dari seseorang, mungkin disakiti, mungkin mendengar perkataan tidak enak, dihina, didorong atau segala macam. Tetapi kakak mau ajak adik-adik untuk kita meneladani Tuhan yang mau mengampuni kita. Sama seperti itu juga kita mau mengampuni orang lain meskipun orang lain itu menyakiti kita. Kita punya kasih yang besar, kita juga mau sama seperti itu. Nah, adik-adik juga tahu kalau kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi sebaliknya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Meskipun ada orang yang berbuat jahat kepada adik-adik, tapi janganlah membalasnya dengan kejahatan, tetapi justru maafkan orang itu dan tetaplah berbuat baik kepada dia. Karena lewat situ kita sudah meneladani Tuhan kita yang sangat baik, yang sangat penuh kasih, dan juga seperti Yusuf tadi, dia sanggup dan mau mengampuni saudara-saudaranya padahal dia sudah dibuang dan dijual oleh saudaranya sendiri. Nah, hari ini kita akan mau ajak adik-adik dan ingatkan adik-adik supaya kita punya kasih yang besar, kita mau mengampuni orang lain. Oke? Nah, sampai di sini cerita kita hari ini. Sampai jumpa.